Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karismatik Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Bahwa karismatik Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan pasti tidak lepas dari karomah dan kewalian yang melekat dalam diri beliau. Kiai yang memiliki akhlak sangat mulia dan sopan dalam bermasyarakat. Mulai hidup hingga wafatnya selalu jadi panutan dan figur bagi penduduk tanah Jawa, khususnya masyarakat Pasuruan. Tidak banyak yang tahu sejatinya beliau seperti apa, hanya orang mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni sebagai Sultanul Aulia yang sebetulnya menguasai 12 disiplin ilmu. Bahwa beliau mengajar ilmu qiraah, tafsir, hadis, nahwu, shorof, dan usul fikih. Dan beliau sendiri berfatwa menurut madhab Syafi'i dan Hambali, juga sahabat Umar bin Khattab. Orang hanya mengenal sebagai khalifah kedua dan panglima perang, padahal beliau juga wali besar. Bahwa beliau pernah mengomando pasukan muslimin yang berada di luar negeri, cukup dari mimbar masjid yang berada di kota Madinah, dan juga pernah menyurati dan mengancam Sungai Nil yang berada di negara Mesir, yang banyak tingkah minta tumbal manusia hingga sampai sekarang. Nah, Kiai Abdul Hamid yang punya nama kecil Abdul Mukti, lahir di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, yakni pada tahun 1914 Masehi, yakni dari pasangan Kiai Abdullah bin Umar dengan Royhana. Dan beliau dipanggil dengan Mbah Hamid. Ini adalah putra keempat dari 12 bersaudara. Dan seperti umumnya anak cerdas, Mbah Hamid pada waktu kecil nakalnya luar biasa, sehingga dia yang waktu kecil dipanggil Dul. Dan ini panggilannya dipelesetkan menjadi Bedudul. Dan kenakalannya ini dibawa sampai menginjak usia remaja, di mana beliau sering terlibat perkelahian dengan orang lain. Bahwa pernah suatu saat dia jengkel melihat laga orang yang sombong. Kemudian orang tersebut ditempeleng sampai kelenger. Dan kemudian oleh ayahnya dipondokkan ke Termas Pacitan. Dan sewaktu itu dia belajar di Termas, sering bermain ke rumah kakeknya, yakni Kiai Sidik yang berada di kota Jember. Dan kadang-kadang bertandang ke rumah pamannya Kiai Ahmad Kusairi di Pasuruan. Sehingga sebelum dia pindah ke Pasuruan, dia sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang berada di sana. Dan Kiai Haji Hamid yang kemudian diambil menantu
Kiai Qusyri adalah sosok yang halus pembawaannya. Meski sebagai orang alim dan menjadi menantu Kiai, beliau tetap tawadhu, rendah hati. Suaranya yang pelan dan sangat pelan. Dan ketika apa saja yang pernah mengajar, baik itu kitab berzikir, sholat, maupun bercakap-cakap dengan tamu, kelembutan suaranya sama persis dengan kelembutan hatinya. Dan beliau mudah sekali menangis apabila ada anaknya yang membandel dan akan memarahinya. Beliau menangis dulu, akhirnya tidak jadi marah. Dan kebersihan hatinya ditebar kepada siapa saja. Semua orang merasa dicintai beliau. Bahkan kepada pencuri pun beliau memperlihatkan sayangnya. Beliau melarang santri memukuli pencuri yang tertangkap basah di rumahnya. Dan sebaliknya, pencuri itu dibiarkan pulang dengan aman. Bahkan beliau pesan kepada pencuri agar mampir lagi kalau ada waktu. Sikap tawadhu sering beliau sampaikan dengan mengutip ajaran Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Pendamlah wujudmu di dalam bumi atau ketidakterkenalan. Artinya, janganlah menonjolkan diri. Dan ini selalu dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bila ada undangan suatu acara, beliau memilih duduk bersama orang-orang biasa, yakni berada di belakang. Kalau ke masjid, di mana ada tempat yang kosong, di situ beliau duduk, tidak mau duduk di barisan depan karena tidak mau melangkai tubuh orang. Dan Kiai Haji Hamid yang wafat pada tahun 1982 Masehi juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Dan biasanya kebanyakan orang kalau memberi pengemis dengan uang recehan, yakni 100 rupiah. Tidak demikian dengan Kiai Abdul Hamid. Beliau memberi uang tidak terlihat. Bahwa beberapa uang dipegangnya langsung diserahkan. Kalau tangannya kebetulan memegang uang, yakni 5 ribuan, ya uang itu diserahkan kepada pengemis. Tak hanya bentuk uang, tapi juga barang. 2 kali setahun beliau selalu membagi sarung kepada masing-masing anggota keluarga. Dan biasanya orang yang terkenal dengan kewaliannya hanya dipandang dari kenyatrikannya saja. Tapi tidak demikian dengan Kiai Abdul Hamid. Beliau dipandang orang bukan hanya dari kenyelehannya, tapi dari segi keilmuannya. Dan beliau juga sangat dikagumi banyak kiai, karena memang sejak dari pesantren beliau sudah sangat terkenal, yakni menguasai berbagai disiplin ilmu. Mulai dari ilmu kanuragan, terus ilmu ketabiban, fikih, sampai ilmu arut, beliau menguasai. Dan ini terbukti beliau juga
menyusun siiran. Karena kedalaman ilmunya itu, masyarakat meminta beliau menyediakan waktu untuk mengaji. Dan akhirnya beliau menyediakan waktu, yakni akad pagi selepas subuh. Adapun kitab yang dibaca adalah kitab-kitab tasawuf, mulai dari yang kecil seperti kitab Bidayatul Hidayah, lalu Salalimul Hudala, dan seterusnya. Kemudian dianjurkan kitab Ihya, di mana di dalam mendidik atau mengajar, Kiai Abdul Hamid mempunyai falsafah yang beranjak dari keyakinan tentang sunatullah, hukum alam. Ketika ada seorang guru yang mengadu bahwa banyak murid-muridnya yang nilainya merah, beliau lalu memberi nasihat dengan falsafah pohon kelapa atau bunga kelapa yang dikenal dengan manggar. Kalau jadi kelapa yang tak kuat pohonnya atau buahnya jadi kecil-kecil, katanya menasehati sang guru. Sudah menjadi sunatullah, katanya, bahwa pohon kelapa berbunga manggar, kena angin rontok, tetapi tetap ada yang berbuah jadi cengkir. Kemudian rontok lagi, yang tidak rontok jadi degan, kemudian jadi kelapa. Dan kadang-kadang sudah jadi kelapa, masih dipakan tupai. Demikianlah kisah karismatik Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan.